Halo geng, selamat datang di episode 2 Iki Commander Podcast. Ada monyet. Wah rame ya. Sebelum kita mulai episode 2, gue mau bilang terima kasih dulu buat teman-teman yang udah nonton episode satunya. Dan menunggu episode 2-nya. Thank you ya. Terima kasih. Jadi sebelum kita rekaman episode 2 ini, gue sempat ngecek sih, ini hari kedua ya setelah kita upload kemarin. Itu kira-kira videonya udah dapat kayak 150 view. Ini hari kedua ya? Bukan ketiga ya? Kedua. Hari tulisannya tadi di YouTube 2 iya, days ago sih. Iya, hari kedua. Iya, jadi yang nonton tuh udah kayak sekitar 150 orang gitu. Jadi ya terima kasih buat 150 orang. Thank you. Yang sudah nonton episode 1. Kita menunggu 1 juta subscriber ya. Ntar kalau udah 1 juta subscriber kita mau ngasih bagi-bagi apa nih? Yang main Magic segitu gak sih? Jadi sedih. Atau mau minta tolong buat bikin double account mungkin bisa. Waduh. Beli follower. Nggak tahu itu 150 tuh ada satu orang yang ngeklik video 150 kali. Oke lah. Danny, is that you? Sedih banget gue ya, cuman buat dapat view terus gue klik berkali-kali. Oke lah, itu tadi Anyway. ya. Kita mulai aja kalau gitu episode 2-nya. Hari ini temanya adalah jangan pukul gue. Hah? Iya, Iya Cok, dong. jangan dipukul guanya. Sumpah. Jangan pukul gue tuh pukul dia aja. Kenapa? Boardnya dia lebih jadi, udah mau menang. Oh, iya. Soalnya gua nggak serem. Yang serem seberang gua. Tuh, turn 1 Sol Ring. Waduh, biasanya turn 1 soaring tuh emang udah ini ya. Bikin ada target di kepala gitu. Padahal yang bilang turn 0 mana creep. Jangan salah, kalau di Iki ada house rule. Oh iya, nggak boleh main, nggak punya mana creep. Main ke Iki. BTW nih ya. Ini ngomongin yang paling sering gua denger ditujukan ke gua banget nih. Jangan gebuk gua dong. Wira can relate ya. Iya, karena biasanya gua main deck aggro jadi ya setiap kali kalau turunnya kan turn 1 Serra Ascendant itu sebuah kenikmatan sendiri ya. Dan biasanya begitu mau declare attack semua orang udah pada mulai jangan gebuk gua dong, dia ada Sol Ring. Kalau dibutuhkan tukang pukul, nah kalian tahu lah gue ngubungi siapa. Waduh. Tapi EDH only ya. Kalau gebuk orang beneran gak kuat, sumpah gak kuat, lemah. Yang ada malah diajak makan. Yoi. Kita coba makanan ini. Iya, begitulah. Oke. By the way, ini buat yang baru denger di episode 2 ini, kita kayak perkenalan lagi dulu sedikit kali ya. Boleh. Halo, jadi gue Denny, host podcast ini. Gue hari ini dan seperti di episode 1 ditemanin sama... Halo, ini Ceng. Loh, Salah ya? Salah. Ini Gua Wira. kan surprise ceritanya. iya, jadi Iya. ditemanin oleh... Wira. Halo, ini sebelah Halo, gue ini. ada Wira, Koko Wira ya. pemain agro. Dan satu lagi ada... Saya Michael, dipanggilnya Ceng. Saya konsisten seperti episode 1. Pemain maruk. Jadi mau dipanggil Mike boleh, dipanggil Ceng boleh juga. Iya, tapi Saya- jangan dicengin ya. Iya, jangan. Yo. Kan sedih. Saya pemain Magic yang saya suka aja gambarnya lah. Shark ya, Shark. Iya, saya anak baby shark ya. Iya. Gila, berarti lu bersyukur banget dong dia print Shark Typhoon. Oh iya, luar biasa. Lagu Baby Shark sampai ganti tuh kemarin tuh. Baby Shark ceng. Oh iya, itu kemarin udah diedit ya guys. Kalau kalian masih lihat yang dududu itu berarti belum diupdate. Yo. Oke, jadi tema hari ini jangan pukul gue. Karena pukul-pukulan itu di EDH adalah suatu hal yang entah kenapa sekarang jadi hal yang sedikit banyak Apa tuh? apa ya, Kayaknya dari dulu nggak sih? seru gitu buat diomongin. Kayaknya dari dulu nggak sih? Kalau Iya. gue buka-bukan. Gebuk-gebukannya dari dulu. Ada tapinya. Oh ada Tapi, tapinya. Apa tuh? Nah, itu nanti Oh, dibahasnya di Jadi belakang. kalian penasaran, tungguin ya, jangan di skip. Jangan di skip. Oke, sebelum kita mulai, gue punya pertanyaan dulu nih buat Wira sama buat Ceng. Apakah Anda termasuk sekte orang yang kalau di EDH itu termasuk orang yang memukul atau termasuk jadi orang yang dipukul? Oke. Kalau Wira sih udah jelas lah ya. Udah jelas. Dari awal Mainnya dari Senagos. Dari awal sudah di state ya. Wira seperti apa? Mainnya Senagos tuh, kayak kalau nggak mukul, main apa Senagos? Senagos kontrol.
Senagos apalagi Voltron. Tunggu jadi creature, tempelin sesuatu gitu ya. Nggak bisa di combo ya? Abal banget. Apa? Nggak bisa di combo ya? Senagos Combo yang nggak gebuk. Iya, nggak bisa. Apa kek? Nggak bisa juga. Apa? Ya nggak ada combo merah hijau kan rata-rata gitu. Pasti gebuk ya? Iya. Iya, Kiki-jiki Kiki ngekopi. ke kopi ujung-ujungnya gebuk juga. Iya, Iya. benar. Ya, jadi kalau Wira nih memang sudah terkenal Konsisten. sebagai, ya dari dulu memang menjadi pihak yang Suka mukul. Anarkis. Berarti Anda ini termasuk yang S ya? Kalau di SM itu Anda S. SM itu nama itu ya? Entertainment Korea itu kan ya. Oh, saya taunya itu klub basket Satria Muda. Wah, Iya. Kalau di luar itu kita nggak ngerti. Lo ngerti ya SM? Nggak tahu sih. Nggak tahu juga. Denny tahu. tahu. Apa tuh? Suka menolong. Oh, suka menolong. suka menolong. Iya. BDSM itu singkatannya baik dan suka menolong. Oh, baik dan suka menolong. Oh, Iya. wow, every day learn something new. Iya, BTW gue iyalah. BDSM banget. Berat dan suka makan. Wah, gua nggak punya jokesnya, Cok. Apa yang BDSM ya? Oke. Jadi Wira nih emang dari dulu sudah banyak lah korban. Korban apa men? Nggak ada men. Kalau lu main sama Wira, lu belum dipukul, berarti lu belum main sama Wira. Iya. Berarti lu Bener. harus memancing, Wira pukul aku. Seperti itu kurang lebih. Wah, itu coba yang barusan bisa diulang nggak? Oh, enggak. Nanti di-cut aja tolong ya. Nggak, nanti gua loop aja nanti. Oke, kalau Ceng gimana, Ceng? Gua itu seperti prinsip main anak-anak IKI ya. Wah, apa itu prinsip main anak-anak Nggak IKI? perlu PMB, nggak perlu pengen menang banget. Loh, PMB kan pengen mystery booster. Oh, bukan. Kalau yang ini pengen menang banget. Oh, Jadi beda. lu main nggak perlu PMB, cuma harus menang aja. Gimana tuh ya? Gitu. Jadi gua sebenarnya gua nggak mukul. Dari bertiga ini muka yang paling polos, yang tidak nyolot udah pasti muka gua. Tapi muka lo yang paling pengen dipukul sih. Oh, itu kan ini kalau kata Denny kan katanya EDH jangan baper jangan EDH. Betul. Nggak boleh gitu. Jadi karena gue tuh orangnya cinta damai banget orangnya. Super cinta damai. Jadi nggak mukul ya? Gue nggak mukul tapi gue dipukul. Ya habis lu satu turn bisa draw berapa sama playland berapa pakai Tuland? Loh, kan kombonya nggak ada. Dari mana? Kombonya nggak kedraw. Ceng alurnya jatuh. Udah Wir, pokoknya abis ini nanti lu pukul Ceng aja ya. Kan itu ini ya bagian ketidaksengajaan gitu. Gitu. Oke. Berarti kalau di SM termasuknya M lah ya. Ya, saya makannya kan maksudnya. Iya. SM kan Bagian, ya. Sama ya. saya M yang menolong kan. Betul, Iya, betul. betul. Iya. Betul. Hampir saya mengiyakan. Ya, kalau gue sendiri sebenarnya juga kalau dibilang mukul kayaknya hampir nggak pernah sih dari awal main, kecuali pas awal-awal banget main EDH sih. Karena emang pada waktu awal-awal EDH mulai itu emang win con yang viable ya mukul. Drana lu itu ya? Iya. Oh, oke. Pakai commander damage yang apa model-model infinite combo itu masih sedikit banget. Jadi rata-rata emang menangnya masih pada mukul gitu. Oh, oke, asih. Tapi seiring berjalannya waktu entah kenapa gue menjadi yang ditarget Wira sekarang. Enggak. Sebenarnya kalau gua bisa memilih untuk target, gua juga mau target lu sih, Den. Oh, so sweet. Kayak gimana ya? Ini ibarat lu ditusuk pedang nih. Nggak langsung tembus ke belakang. Wah. Terus? Disiksa dulu. Waduh. Pelan-pelan. Jadi kayak lu cuma dimainin doang sama Itu dia. kenapa bahasa pedang sih, Ceng? Oh iya. Salah ya gua perumpamaannya ketika laki-laki semua di sini. Ditusuk pedang ya, Ceng ya? Iya. Padahal tapi gue nggak usah dipukulin juga life gue udah berkurang sendiri dong dengan banyak. Nah, itu BDSM tadi, baik dan suka menolong. Wira membantu Denny mengurangi live-nya. Kan dia suka bayar live tuh. Gue bayar satu. Gue pikir lama amat Denny kerja. Gue bantu aja. Ini dan 14 gitu kan. Cepet gitu. Iya, terus gua kan orangnya juga baik, nggak suka temen gua tersakiti kan. Jadi gua mengakhiri secepat mungkin aja gitu niatnya. Biar apa? Udahlah lu Nggak ada yang tersakiti gitu loh. daripada stuck lane terus. Iya. Ya kan? Mending lu udah Akhiri saja gitu, iya. Terus main di pot sebelah. Iya, terus gua yang digebuk lagi. I see. Oke. Kalau gitu kita masuk aja ke poin berikutnya. Kalau apa? Nih, ini
kita ngomongin strategi agro nih di EDH nih. Agro di EDH. Kalau strategi agro di EDH nih, kalau menurut kalian nih ada apa aja nih? Maksudnya buat kayak teman-teman yang mau main agro gitu, jadi bisa sedikit ada gambaran kalau mau main agro nih, gue main ini gitu. Ya kalau bicara agro kan kita pasti ngomong soal ini ya, ngabisin live lawan dengan combat ya. Ya. Yang jadi masalah di EDH lawannya banyak, ada 3 dan live-nya ada 40 per orang. Itu artinya ada 120 live yang lo orang harus habisin satu-satu. Walaupun memang kadang ada bantuan entah dari mereka sendiri atau dari orang lain gitu kan. Gue bayar live Iya, sendiri iya, bayar live. Lo mau draw 7 bayar live 7 ya kan kejadian kayak gitu. Tapi agro ini gak berarti lu harus gebuk doang dan totok itu aja cara menangnya. Kadang-kadang lu bisa selipin combo juga. Jadi supaya mempercepat gitu kan. Atau bisa juga main yang namanya Voltron. Jadi lu menang dengan commander damage. Jadi kalau di EDH itu lu bisa mengalahkan satu musuh, satu lawan ya dengan 21 menggunakan jenderal lu. Oh ya. Dan memberikan 21 damage kepada lawan itu. Combat damage ya. Ya, combat harus damage. combat damage. Kalau Jadi- nggak, Nekusar jago banget. Coy. Ya, Ya, makanya. Jadi kan kalau 21 banding 40 lumayan tuh. Lu hampir setengahnya lah. Ini Ya, separuh ya. kerjaan lu. Cuma lu gak boleh pakai creature yang kecil-kecilnya, cuma boleh pakai commander lu. Atau yang lebih biadab lagi pakai infect. Waduh. Ya. Tapi infect itu biasanya satu card pool-nya terbatas sekali. Iya. Dan 2 itu super menarik perhatian. Entah kenapa tiba-tiba spot tuh kayak semua orang benci sama lu. Kayak pengen bunuh semua creature lu. beneran loh. Ya habis gimana ya Tapi kalau nggak iya dibunuh? sih, infect ini sih. Karena lu kena 10 damage aja udah langsung lose. Ya. Iya. Gila ya, maksudnya kalau di main Magic biasa kan live-nya 20 ya kan. Iya. Kalau di EDH kan satu player jadi 40 live. 40 ya. Tapi infect tetap 10 men. Tetep 10. Betul. Gila. Itu poin penting banget sih. Terus kayak ada apa tuh kartu hijau yang ngasih infect jadi gede tuh, si Triom yang kemarin di Mr. Booster ada. Triome. Yang gambarnya Belf begini. Hijau 6 mana ya? Lu gambarnya begini gak kelihatan, Cang. Ini podcast, Oh Cang. iya, salah. Yang apa ya? Plus 4 infect ya? Apa plus 6 infect? Oh, Invigorate. Iya, Invigorate ya. Iya, itu Invigorate emang salah satu staple-nya deck Deck infect sih Tapi memang. dia nge-plus doang gak kasih infect. Yang Iya. biasa dikasih ke creature yang punya infect. Oh, oke. Biasa yang biadab tuh ya yang pemain hitamnya nih suka bawa kartu namanya Tainted Pack. Jadi kalau dia lihat creature gede lain ya bukan punya dia loh, lagi gebuk temennya, tahu-tahu dia bisa kasih itu aja, Tainted Pack. Tainted Pack itu 1 mana instan, target creature +1/+0 dapat infect. Itu dulu gue juga lumayan sering bawa sih. Ya itu kartu-kartu agak ya kita bilangnya brengsek lah ya. Tahu-tahu bisa kill orang dan bukan lu yang usaha gitu, orang lain yang gebuk. Apalagi pas zamannya Eldrazi baru lagi rame lagi tuh. Iya. Kan pada banyak tuh yang pakai Eldrazi ya kan, mukulnya pada Begitu gebuk. 10, 11 gitu kan. Tinggal kasih Tainted Pack 1 mana, destroy target player. Ya. Tainted Pack tuh 1 mana? Satu mana? Kok Tainted Pack sih? Tainted Tainted Strike, Strike ya? sorry, Strike, Tainted Strike. Strike. Iya, soalnya gue habis beli Tainted Pack yang mahal, guys. Iya. Betul, sorry. Gua bingung, guys. Tainted Strike, ya bukan Tainted Pack. Tainted Pack sih itu kartu jorok lainnya. Ya, Iya. jadi kalau misalkan lo orang main di port yang banyak creature-nya nih ya, bawa aja itu Tainted Strike itu. Kalau lo Iya. main hitam. Siapa tahu bisa bunuh orang gratis. Iya. Betul. Kalau lo main hitam. Tapi Tainted Strike itu selain bisa buat bunuh orang, bisa buat proteksi diri sendiri loh. Jadi kalau lu udah mau mati, digebuk lethal gitu kan, Iya, selama iya. bukan 10 damage, Ubah damage-nya. iya, jadi Oh impact. iya, bener juga bisa digituin ya. Bisa diakalin gitu ya. Iya, make sense. Interaksinya Magic banyak yang menarik. Betul. Nah, terus ini nih, gue punya pertanyaan lagi nih buat Wira. Apa tuh? Karena Wira di sini yang emang pengalaman main agronya udah Oh iya, konsisten. bertahun-tahun ya. Berkonsisten dia. Konsisten Main agro. mukulin Iya. orang. Iya. Boros grul. Jadi Warna itu aja. kalau misalnya ditanyain dosanya dia apa? Pukulin orang banyak, Pak. Waduh. Jadi gini, Wir. Kalau apa ya? Apa tuh? EDH itu kan bisa dibilang sekarang nih tambah kesini tuh metanya kan tambah combo, Iya bener. ya kan? Dimana lu bisa kill satu Pot. satu meja langsung gitu dengan Iya. cepat gitu.
Sedangkan aggro kan lu mesti bunuhnya satu-satu kan. Kalau kecuali lu combo Kiki-Jiki ya. Nah, itu antara kalau lu sendiri gimana, Wir? Lu lebih pilih kayak yang bunuhnya satu-satu atau lu mendingan sekalian aja deh ini Kiki-Jiki combo deh? Sebenarnya kalau ngomong enaknya ya, mendingan main combo. Itu enak buat semua pihak, buat yang keluarin kombonya dan buat yang kalah. Kenapa? Karena gamenya berakhir. Gak enaknya main aggro ialah ketika lu udah kill satu orang tuh ya, lu harus melihat dia nganggur. Ya. Bener kan? Bener, ketika misalkan kita support nih, terus gue gajik Ceng duluan, Ceng kalah. Dan kalau misalkan dia lagi gak ada kerjaan banget, dia nganggur nungguin kita main gitu kan. Dan kalau misalkan Terus, ya, apalagi kalau lagi nggak ada pot sebelah yang kosong gitu. iya Ya, betul. Dan kalau misalkan ternyata dia suwe, setelah dia mati, tahu-tahu gamenya jadi grindy banget. Lama banget dia nunggunya. Iya, benar. Jadi kalau misalkan menang combo tuh enaknya begitu selesai, ya udah semua selesai gitu, semua beres. Ini juga masalah kenapa main aggro tuh susah karena lu gak pernah mau jadi orang yang digajek pertama. Itu gak enak. Oke. Iya dong. Ya. Makanya walaupun deck sebelah lebih jago nih, lu tau, wah ini decknya combo abis nih, sekali combo cepet banget gitu kan. Cuman kalau misalkan ada orang yang turn 1 Serra Ascendant, terus turn 2 tempelin Equip gitu kan, lu biasa lebih takut dia, apalagi dia mulai gebuk-gebuk. Oh iya, betul. Ya kan, maksudnya sebelah mau combo kayak bodoh deh, gua handle yang itu dulu. Iya. Nah, karena ya mindsetnya gitu, lu gak mau kalah duluan, karena kalah pertama itu gak enak. Jadi kalau berdasarkan barusan, jadi mendingan, maksudnya main aggro nih mendingan damage-nya disebar dong. Tapi jadinya mati. Nggak fokus. Iya, nggak fokus. Enggak, justru gak boleh begitu. Karena kalau misalkan lu main aggro itu ya, lu harus expect ada orang yang mau handle lu. Nah, makanya kenapa lu cuma harus gebukin, fokusnya satu orang dulu aja. Karena ketika lu gebuknya nyebar nih ya, lu gebuk si Ceng, lu gebuk si Denny, lu gebuk si siapa? Michael sama Ceng sama ya? Beda, anggap aja beda. Ya, anggap aja beda. Ya kan, itu otomatis ada 3 orang mau handle lu. Yang pertama lu dari 7 kartu lawan 7 kartu gitu kan, mendadak jadi 7 kartu lawan 21 kartu. Lu pasti kalah punya. Oh ya. Makanya mending fokus aja, bunuh satu orang dulu. Kecuali kalau misalkan buntu baru belok. Apa buntunya kayak tiba-tiba ada blokernya banyak. Atau board dia lebih jadi. Atau dia threaten buat destroy board lu. Gitu. Ya, betul. Gua sebenarnya mau tanya deh, kalau menurut Wira kan dia main aggro lama nih. Aggro itu sebenarnya definisinya itu kayak apa sih? Kayak misalnya kalau apakah kayak misalnya kita ngomong commandernya Animar, kan dia swarming bot tuh. Terus habis itu dia kalau mungkin misalnya mau pakai Totenel, terus habis itu Creator Hoof Behemoth sama Zendikar yang combo biasa itu terhitung aggro, atau kayak misalnya itu apa? Yang case 2 kali kalau di case Maelstrom Wanderer yang tiba-tiba begitu turun terus habis sudah najis tralala, entah gimana. Itu termasuk aggro atau enggak? Atau aggro tuh menurut lu kayak yang ya udah pokoknya dari awal tuh gebuk aja, udah nggak penting mana gede gitu. Aggro itu yang penting game plan-nya ya. Kayak misalkan Animar itu kan lu mau endingnya combo atau mau endingnya lu ternyata gebuk satu-satu, tapi game plan dia jelas gitu. Lu mau keluarin creature secepat mungkin, rame, ngepam Animar lu melalui creature-creature kecil itu, lalu mulai gebuk-gebuk. Animar itu gak mungkin gak mukul. Iya. Iya, bisa ya kan? Gede sih. Apalagi ada protectionnya 2. Ya, dia ada protection terhadap black sama white juga, warna yang lumayan umum di EDH gitu kan. Dan dia bisa bawa counter karena dia punya warna biru. Game plan-nya pasti mukul. Lu dikasih creature sebanyak itu gak mukul, ngapain nungguin combo? Karena kalau misalkan, kenapa lo harus mukul? Karena di EDH itu live relevant banget actually. Iya. Banyak orang buat saya. banyak orang main hitam dan mereka menggunakan live itu sebagai resource untuk ngedraw, untuk tutor, untuk hal-hal lain, bikin mana apa, dan lo harus pressure mereka. Dan deck yang bisa pressure mereka ini biasa deck aggro karena mereka penuhin board, taruh creature banyak. Walau memang ada deck aggro yang lebih spesifik. Ya, buat teman-teman yang main hitam di luar sana, jangan lupa bawa board wipe buat orang-orang seperti Wira. Iya, itu wajib kayaknya. Karena expect kalian bakal dipukulin. Iya, sudah pasti. Kalau bisa nama board wipe-nya Toxic Deluge, karena biasanya deck-deck aggro itu bawa protection ya. Ya main gila, Toxic Deluge tuh jago parah. Benar-benar. Jadi buat kalian yang pikir gue mau main warna hitam nih, salah satu kartu yang staple apa ya? Ya gue bisa bilang Toxic Deluge sih. Itu
menyelesaikan banyak banget masalah. Buat agro PR banget ya. Toxic Iya, village buat ya. agro PR banget. Hampir gak ada jalan keluar. Karena ngasihnya minus-minus kan. Betul. Jadi yang mau Indestruct boros charm Iya, itu gak laku semua tuh. Terus heroic intervention Lewat semua. Iya. Terlalu Imbang. jago. Jadi yang mau jual boleh. salah. Bukan itu poinnya guys. Ya, jadi sebenarnya kalau main agro itu salah satu cirinya ialah game plan lu mau pressure lawan atau enggak. Kalau misalkan lu mainnya lebih kayak udah gua mah pelan-pelan aja, gua gak play creature di turn gua pass the turn aja. Udah lu jalan-jalan aja, gua tahan mana open mana gitu kan. Itu biasanya kontrol gitu. Kalau misalkan lu pengennya tiap turn, waduh hampir tap out nih, cast 3 mana creature, cast 4 mana creature, itu biasanya agro, walaupun memang ujungnya ada yang combo, ada yang agro beneran, cuma mukul doang. Dan kalau Wira kayaknya lebih ke arah yang kedua. Sudah pasti, masa iya. Tapi tetap bawa combo. Gue mau mukul. Cuman kombonya biasanya yang seperti Infinite Battle Phase misalnya. Tetap infinite tapi Battle, di battle betul. Ya. Karena itu nanti sinergi dengan game plan lu, combo yang begitu. Ada juga kan combo-combo yang misalkan komen deck agro kayak apa ya? Warna yang ada 4 warna. Saskia. Ya, Saskia deh Saskia misalnya. ya termasuk deck agro. Ya, itu kan kalau misalnya Saskia kan lu warnanya hijau, merah, hitam, putih ya. Itu cari-cari combo piece buat Saskia tuh banyak kan creature biasanya. Creature sama enchantment. Ya, itu masih sinergi sama decknya. Itu warnanya temennya Kiki Jiki banyak banget itu. Betul. Tapi kalau misalkan lu mainnya warna yang warna lain, win-con-nya si Tasa Oracle misalnya, itu kan sebenarnya gak combo banget kan, gak sinergi dengan agro banget. Gak agro banget. Iya, betul. Gua lihat deck Najila. Deck Najila kan agro ya. Iya. 5 warna kan. Cuman tetap bawa Demonic Consultation sama Tasa Oracle. Iya. Karena easier win con ya. Iya, buat backup win con. Oke. Jadi, tapi jeleknya ialah win con yang ini super spesifik. Si Tasa Oracle ini kalau misalkan gak di combo gitu ya, hampir gak ada gunanya gitu kan. PT Mats mati sih. Iya, Gak ngapa-ngapain. Oke. Paling ya nge-scry aja. Iya, sekali doang. Itu kepepet ya. Iya, kalau udah kepepet buat Last nge-scry. resort banget itu. Cari land. Atau cari buat web. Tapi sebenarnya gue nggak setuju karena Wira itu sebenarnya punya combo yang kita semua harusnya ingat kalau kita sering main sama Wira. Wah, apa apalagi itu? kalau Wira main boros. Apa itu? Itu yang destroy semua land terus dibanding sama dia boros cam. Itu definisi laktit. Itu keterlaluan itu gue pikir kayak yang gue main culin ini gue banting land lagi nggak pusing lah. Terus habis itu tiba-tiba kena begitu gue langsung kayak oh shit. Ya, salah satu strategi agro ialah MLD ya, Mass Land Destruction. Karena kalau misalkan lu udah boardnya jadi, udah ada creature yang bisa mukul, lu mesti prevent lawan lu dari play something. Lu mesti batasin permainan mereka. Lu mesti batasin play mereka. Salah satu cara yang paling efektif ya itu, destroy semua landnya aja. Tuh kayak lu mungkin ini membicarakan combo tapi bukan yang win con. Lebih ke menyusahkan orang lain. Ya kan di Dia di EDH biasa lah. Oh iya. Betul. Menjaga orang lain tuh biasa. Betul. Ya, tapi tolong jangan pernah MLD ketika lu lagi kalah ya, karena itu actually brengsek banget kan ketika wah si siapa nih misalnya si Cheng boardnya udah jadi, gue udah gak bisa menang, ya udahlah gue MLD aja. Itu actually gue pass land destruction terus gue concede. ya Oh iya. Gue mau pulang. Itu sangat tidak bertanggung jawab ya itu guys. itu brengsek banget. Itu kalau ibaratnya kayak bad manner gitu. Iya, BM. Itu jangankan yang lagi di pressure tau gak, yang lagi di atas angin pun jadi bete pasti. Iya. Berasa gak sih kayak mainnya jadi gak asik gitu. Iya, betul. Maksudnya board wipe it's normal things. Cuma ya Timingnya kapan? iya, kayak ya dipikir dulu. iya. Terus ntar kayak kalian main, pokoknya tutup jam 11 kurang ini Mass Land Destruction. Iya, kalau Gamenya enggak reset. Ya Allah. kalau enggak ada kondangan jam 7. Oh iya. Ini yang ini kejadian nyata nih. Setengah 7 keluarin Armageddon, kan keterlaluan. Iya, benar. Aduh itu lucu banget. Iya. Itu Kok orang malam banget datangnya ya Armageddon 2 kali. Lu gimana sih? Kalau lu lagi nikah gitu kan, terus teman lu ada yang baru datang, terus lu kenapa telat, men? Iya, tadi gua habis main EDH terus udah mau jalan Armageddon. Armageddon.
Itu sangat tidak direkomendasikan ya guys ya. Jadi tolong bertanggung jawab ya dengan Iya. MLD kalian ya. Iya, Iya betul. itu meter sih. Nah, tapi tadi ini kan kita ada bahas kalau deck aggro ini walaupun bisa nge-swarm dan nge-pressure musuh dengan cepat nih. Tapi sebagai saya pemain hitam, nggak sih atau warna lainnya yang bisa board wipe gitu. Kalau menurut Wira tuh susah nggak sih kalau di main aggro buat rebuild boardnya lagi kalau abis kena board wipe gitu? Susah banget. Apalagi kalau misalkan orangnya nggak biasa main aggro ya. Biasanya kan kita kalau misalkan udah di atas angin tuh, pengennya cast terus tuh yang ada di tangan kita tuh. Xenagos udah ada 7/7, di hand masih ada creature, pengen cast lagi tuh. Cast terus. Padahal sebenarnya nggak perlu banget. Nah, makanya sekarang tuh WOTC lumayan baik ya sama ini ya, aggro ya. Mereka kasih beberapa kartu aggro yang actually punya value. Salah satunya yang minggu lalu kita ngomongin Winota tuh, kayak lu gak perlu commit banyak banget ke board lu, karena nanti bakal jadi rame sendiri tanpa perlu cash lagi. Oh, oke. Jadi Panggilnya dari top deck. betul, jadi ketika lawan board wipe, lu masih punya banyak resource. Iya, kartu di tangan jadi Kejaga. Masih, Atau salah satu yang kemarin dikeluarin juga di Ikoria, Quartzwood Crasher ya, yang 5 mana 6/6 kalau dinosaurus. mukul, Kalau creature dengan trample inflict damage, lu bikin dinosaurus sebesar damage itu. Oh, yang warna grul. Ya betul. Iya. Yang itu kan kayak lu gak perlu commit banyak banget ke board. Lu taruh dia, inflict damage sekali, lu dapat dinosaurus baru. Next turn ya gebuk pakai yang ada aja, dapat lagi tokennya. Jadi gak usah commit banyak sebenarnya. Jadi yang penting tuh ini ya bisa manage resource kapan Betul. seberapa banyak gua harus Taruh creature di field. biar nggak overextend ya. Iya betul. Karena itu sangat meter soalnya. Karena ya. ketika lu overextend, tahu-tahu lawan nyadar, dia udah taruh creature banyak nih, udahlah gua board wipe. Inilah saatnya Wah. saya Cyclonic Rift. Iya, betul. Mending Cyclonic Rift lo. Kena Toxic dulu cuma biasa bersih semua kan. Iya. Nggak bisa apa-apa itu ya. Makanya itu ya WOTC lumayan baik lah. Kita dikasih seperti Elder Gargaroth, Quartzwood Crasher tadi, Winota. Heroic Intervention. Ya, enggak ya? Veil of Summer bagus sekali. Udah kasih hexproof, gak bisa di counter, Ngedraw ngedraw lagi. Nah, Iya. value Aduh. habis. Kartu apa sih itu curang sekali. Kartu Satu apa mana sih? pula. Satu mana Nggak instan. make sense. Gila. Ya makanya harus bijak lah intinya. Jangan sampai hand lu habis kosong, lu gak punya pelor lagi. Ya ketika lu dapat creature lagi, jangan harap bisa turun dengan gampang. Berarti bahasa Inggrisnya nggak boleh congkak ya? Bahasa Inggris ya? Oh, itu Congkak salah. Oh, bukan ya? Ya kamu saya salah berarti. Ceng. Kan gak bisa bahasa Inggris, jangan sok pelagu gitu. Iya, Waduh. salah. Congkek. 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 Oke. Itu ya guys, tolong di notes ya. Congkek. Congkek tuh apa? Temennya Congpan. By the way, ini Wir. Gue mau ngomong sampai lupa gara-gara joke tadi. Wira sih. Oh ini sih, kemampuan lu buat Kemampuan. iya dong, kemampuan dong buat nge-manage kayak seberapa banyak yang lu mesti lu commit di board itu juga ini nggak sih karena apa ya, Pengalaman. warna aggro kan warnanya biasanya ini ya, Terbatas di situ-situ aja. enggak, warna ini merah sama putih, warna WR, warna Wira. Warna yang Wira tuh dari WR itu Iya, ya. White Red Wira. WR aggro tuh Wira aggro. Ya. Luar biasa, Anda magic sekali ya. Iya biasanya Suka-suka. dan di EDH itu kan biasanya warna WR itu bisa dibilang apa ya, warna yang value-nya tuh paling sedikit ya nggak sih? betul. Udah nggak bisa, biasanya tuh nggak bisa replace diri sendiri atau nggak nge-plus ketimbang maksudnya dibandingin kayak Warna yang lainnya, iya, hijau atau kombinasi biru yang gitu lainnya. di EDH kan super duper dominan gitu kan, sedangkan warna Boros. WR tuh iya, warna boros tuh di Magic tuh kayak agak susah nggak sih buat dapat value. Sebenarnya kalau sekarang belakangannya enggak juga ya, seperti di deck WR misalnya, ada banyak banget creature yang ETB tuh do something. Ada yang bisa cari land, cari equip, ada yang bisa exile graveyard lawan terus lu cast spellnya, ada yang bisa exile dari top deck lu cast spellnya, ada yang bisa cari creature lain. Sebenarnya udah mulai banyak loh. Iya, kayaknya tapi CWTC juga emang baru belakangan ini doang sih yang Betul. mulai Emang, ngasih value di warna itu. Soalnya sebelumnya kan cuman
Ya apa kayak Tajik, Kalem Ya, gitu ya, ya. Ya udah yang penting combat matters aja gitu. Dan belakangan juga mereka kayak kasih combat matters-nya tuh value seperti Tectonic Giant misalnya. Kalau declare attack lu bisa exile 2 top deck lu, play. Oh iya kartu iya itu. iya, betul. Itu relevan sekali Pseudo loh. card advantage. Iya, iya betul. Itu walaupun mungkin agak random ya, cuman kan tetap advantage. Dan kalau misalkan main aggro tuh lu jangan terlalu sibuk memperkaya diri ya, tanda kutip memperkaya diri, karena yang paling penting ialah kasih pressure ke lawan. Kalau misalkan lu cuma bisa draw 1 per turn, misalkan pakai Sword of Fire and Ice sudah lumayan banget, plus 2 ngedraw tembak 2. Kalau misalkan lu lihat orang-orang Itu yang pedang main merah biru ya? Merah biru. Oke. ya, kalau misalkan lu lihat orang-orang yang main deck-deck mid range grindy gitu, Maruk, Necropotence lah, Timna apa segala macem, in the end mereka cuma bakal ngedraw sampai 7. Kalau lu gak ada Reliquary Tower ya. Seringnya sampai 7 juga. Sisanya discard juga, mau draw 20 kayak, tetap sisanya discard, sisain 7. In the end lu cuma perlu berhadapan dengan 7 kartu itu. Jadi lu gak perlu pusing, aduh gimana caranya gue ngedraw sebanyak mungkin ya. Gak usah juga. Yang paling penting tiap turn pressure-nya konsisten dan jangan overextend aja. Wah, ini sebenarnya main warna WR nih filosofinya bagus ya. Apa tuh? Lu harus konsisten, tidak boleh terlalu maruk, ya kan? Seakan-akan baik. Iya, Dalam tanda kutip. Terus apa? Ya, jadi kalau misalkan lo orang main WR tuh ya, bayangin preman di pasar, tukang pukul gitu ya, preman di pasar gitu kan gebukin orang tiap hari. Aduh, konsisten mukulnya, jangan overextend, jangan sampai benjolnya kegedean gitu. Oh, jadi prinsipnya begitu, baru tahu ah. Oke. Ini kalau sampai sampai Wizard ada bikin kartu temanya preman, berarti warna WR ya. Harusnya gitu ya. Preman pasar warna WR. Make sense. Market tag. Market pak. Tapi gua nggak ngarep ada sih. Gua nggak bisa bayangin se-absurd apa, Cok. Legendary creature lagi. Ya, terus lu bayangin ada brewoknya gitu kan. Enggak sih. Bayangin ya ada satu set gitu yang temanya pasar gitu. Iya, benar. Oke. Kita masuk ke poin yang berikutnya. Nah, ini mohon maaf nih kalau pertanyaannya lebih banyak ke Wira karena ya seperti yang kita tahu Wira ini Tukang pukul. Iya, kita semua jadi, tahu. Jadi ini coba Ini nanyanya ke Wira dulu, highlight- nanti kita respon deh. Spotlightnya di Wira. Nah, Thank you loh. ketika lu memutuskan buat misalnya di combat ini gue mau pukul dia nih, gue mau pukul player ini deh. Nah itu alasannya kenapa tuh biasanya? Biasanya sih lebih ngeliat ke siapa yang lebih threatening, dalam artian biasanya sih gue cenderung carinya pemain hitam ya, karena mereka bawa board vibe yang tadi kita bilang jago itu loh, Toxic Deluge. Itu kan kayak Saya merasa terancam. Oh, justru lu incernya yang warna hitam dulu. hitam dulu, bukan biru dulu. Karena biru itu responsif. Kalau kita cast creature, mereka counter gitu kan. Kalau creature lu terlanjur ada, biasanya mereka gak ngapa-ngapain. Banyak juga creature yang nggak bisa di counter lagi ya nggak sih? Iya. Apalagi udah ada itu yang baru kemarin enchantment yang Riot yang nggak bisa di counter. Rhythm of the Wild. Iya, Rhythm of the Wild jago banget, terus Prowling Serpopart, anjir Iya. jago banget. Destiny Spinner. Terus ada yang baru lagi yang apa? Yang elf satu mana yang creature nggak bisa di counter juga. Oh, Jadi yang Allosaurus keluar besok. Iya. jadi dinosaurus. yang dari Jumpstart. Iya. Nah, tapi belum keluar. Ya biasa sih gue cari pemain yang warnanya hitam atau enggak kalau yang hitam udah mati baru cari biru. Karena ya itulah, hitam itu karena dia bawa board vibe-nya banyak, biru karena apa ya, kayak kita semua punya sisi itu ya, ketika kita jadi anak kecil yang selalu minta izin sama orang tua, "Ma, aku mau kesini ya." Semua harus minta. Boleh nggak? Lu jadi kayak begitu kan, semua harus permisi dulu. Gua kesini nih, boleh gak? Oh. Ya, oke. jadi hitam sama biru ini dua kombinasi yang biasa dibenci oleh putih dan merah. Eh, Dan kebetulan berlawanan kan? Buat pemain warna dimir di luar sana, Berhati-hati. berhati-hati. Jangan pernah mau bersama Wira. Tapi kalau menurut lu, dari yang fans banget nih warna boros, kalau ada yang dengerin ini, oke, kayaknya gua mengidolakan Wira nih, gua akan main boros. Wih, Staple-nya apa selain Sacred Foundry dan lain-lainnya? Armageddon. Jangan please. Ngajarinnya nggak bener yang itu. Kalau deck putih gue selalu menganggap ada dua kartu yang jadi staple banget ya. Serra Ascendant sama Dominarch Ascension. Serra Ascendant karena itu 1 mana 6/6 flying lifelink. Dominarch Ascension karena lu bisa cepet banget tau bikin token 4/4 flying.
Oke. Oh, Itu yang enchantment ya. Bisa turn 1, turn 2 masalahnya. Ya, ya. Itu setelah itu baru Apalagi di turn awal biasanya nggak ada yang mukul-mukul juga kan. betul. Jadi pasti naik terus tuh Ya. counternya. Setelah itu baru lu mulai cari Stoneforge Mystic dan pedang yang bagus. Fire and Ice itu udah paling ideal lah. Itu bisa pressure, bisa ngedraw. Iya, Oke. bisa board clear board sama bisa Ngedraw. Betul. Keempat baru Armageddon. Ketika posisi lu udah enak, saatnya bersihin lane lawan. Supaya lebih enak gitu ya. Supaya kita lebih enak Luar mukulnya. biasa memang. Ya kan, karena gini loh, ya sekali lagi preman pasar itu kan, kalau gebuk orang yang mukul balik kan susah. Kalau gebuk orang yang pasrah dipukul kan lebih enak. Iya gak sih? Saya termasuk orang yang pasrah Iya, kalau iya, dipukul. Ya kan kalau gak ada lane makin pasrah gitu. Saya juga pasrah. Yang penting nggak mati aja. Sama mau Doomblade, gak ada lane-nya. Kan enak mukul ya kita kan lebih nyaman gitu. Jadi ini peribahasanya ini ya, yang menari-nari di atas penderitaan orang lain. Ya. Waduh, apa? Ini. Kiasu. Iya. Senang lihat Kok orang kiasu? susah lihat orang senang. Oh iya itu bisa itu. Itu biasa. Bisa. Terus selain tadi karena apa? Karena warna hitam atau biru itu ada alasan lain nggak kenapa lu mukul satu orang gitu? Selain karena baper ya. Selain karena lu sebelnya liat mukanya. Karena lebih mudah dipukul aja, boardnya kosong. Ya itu tadi kalau mukulnya Siapa lebih- suruh nggak ada blocker ya? Gitu. Betul, makanya ketika kita build EDH kadang-kadang bijak juga lah ya ketika kita lihat di seberang creature-nya banyak, case-nya malah 4 mana Time of apa? Discovery. Time of Discovery. Ya, mending Pak kalau pada mau loh. Kalau pada gak mau kan udah 4 mana tap out, digebukin. Digebuk Wira. Pakai Minota. Maliknus. Oh Maliknus. Maliknus yang di pump sama Senagos. Bye-bye. One shot. Ya makanya penting kalau misalkan orang main kontrol juga ya, kontrol atau mid range gitu, nyisain 1 mana gitu kan. Kalau begitu ada 1 mana putih berdiri gitu, itu yang mau gebuk juga mikir-mikir. PTE. Ya tahu-tahu jadi STP. STP. Kan kalau misalkan buat player hitam, life itu berharga. Buat player agro mah, ya life itu bisa dikompromikan. Iya. Tapi dan juga biasanya item 1 mana removal hampir nggak ada sih. Hitam Sebenarnya iya. maksudnya yang biasa dibawa di EDH. EDH ya. Betul. Kalau hitam mungkin lebih aman gebuknya. Tapi kalau misalkan putih tuh boleh merasa takut. Jadi buat pemain hitam di luar sana, bawalah Snuff Out dan Deadly Relic yang nggak perlu type land. Jadi nggak bakal ketahuan lu punya removal di Oh tangan. itu buat ngebluffnya ya. Iya. Buat ngebluffnya. Oke. Gue punya Deadly Relic loh di tangan atau nggak Snuff Out. Iya. Karena kan kalau misalkan orang main agro tuh ya seperti tadi yang gue bilang kan, resource-nya terbatas. Kalau harus trade sama creature lawan blok-blokan itu agak malesin sih. Jadi kalau dia lihat yang kosong biasanya lebih menggairahkan dia mukulnya. Waduh. Apalagi kalau ini ya, di board ada Edric juga ya. Ya. Jadi, Nah udah ini mukul kasus draw khusus lagi. nih. Kalau misalkan ketemu orang yang commandernya Edric itu jangan maruk. Udah bunuh aja ya Edric ya. Tapi ya ini actually ini pelajaran yang penting banget nih pada masanya pas Edric itu baru banget rilis. Jadi ceritanya ada satu playernya emang deck Edricnya tuh bisa dibilang jago gitu. Dan jadi tambah jago lagi ketika emang playernya tuh Maruk. jago ini maksudnya Oh, buat ngobrolnya. iya pokoknya Edric Manipulate. banget. Iya. Oke. Jadi bisa benar-benar dia tuh nggak sentuh lah, orang tuh pada maruk pengen banget draw gitu ceritanya. Oh oke. Terus sampai itu udah saking kayak sering banget menang terus dominating gitu kan. Heeh. Terus sampai kita tuh yang sering jadi korban tuh mikir ini gimana caranya handle Edricnya ya. Terus sampai pada akhirnya tuh berkesimpulan bahwa udahlah kita Jangan maruk. Iya, pukul aja Edricnya. Ya, pelajaran kedua lainnya ialah bawa Lightning Bolt kalau kalian main deck merah. Serius bawa. Lightning Bolt di Lightning Bolt. EDH. Iya, bener Lightning Bolt yang itu 1 mana tembak 3. Kenapa nggak upgrade? 2 mana? Ya sama-sama bagus sih, sama-sama bagus upgrade bisa anjir artifact. Tapi kalau misalkan kalian main aggro tuh mananya terbatas banget ya. Biasanya kan mau cast oke. creature, mau Mana efisiensi ya. betul. Kalau misalkan ngeliat yang kayak Edric gitu, itu masalah luar biasa. Lightning Bolt aja kelar. Ya. Ya, kartu yang katanya Lightning Bolt masa pakai board EDH sih? Ya itu menyelesaikan banyak masalah loh. Dari Edric, dari Baral, dari siapa lagi Prince of Titania. Wah, banyak ya. Banyak. FYI tapi itu super ini sih, surprise attack sih. Kayak Ya kaget kan lu kemarin. iya, di gue kemarin Bolt. juga kena tiba-tiba ada bolt 1 mana. Masa sih bolt? Bolt coy. Hah?
by the way, kalau di Iki kan sekarang lagi banyak yang main Animar kan. Terus Animar tuh protection kan cuman from white and from black. Jadi bisa di lightning bolt. Betul. Iya, itu kayak sesuatu yang kayak unexpected gitu loh, kayak sama aja kayak lu tadi mempertanyakan satu mana open merah, masa sih lightning bolt, dan itu dikeluarin sama Wira terus kayak yang what? Really? Ya dan apa sih deck yang 4 warna sekarang paling jago tuh menurut gua Tim Natrasios. Lightning Bolt bisa kill dua-duanya. Iya, betul. Itu relevan sekali. Tim Natrasios, lightning bolt, oh iya bisa Iya, ya. iya, Bisa, iya. bener. Ya, itu toh seringkali kita kan nggak punya play first turn kan. Kalau misalkan first turn ada yang ternyata ngamuk langsung keluarin Timna atau Trasios maruk gitu kan. Udah bolt aja. Dikira open mana apa? Satu merah itu apa nih mau gamble gitu kan. Gamble itu sorcery apa instan sih? Sorcery. Oh iya, lebih parah lagi, nggak bisa gamble malah. Ya. Ya. Udah bolt aja udah. Culen gua nggak kena. Iya, pantatnya kegedean tuh. Culen curang. Culin curang. Terus oke, kita masuk ke poin yang berikutnya. Nah, Wir, sepanjang lu main deck aggro nih, reaksi orang yang lu pukulin tuh biasanya apa aja, Wir? Yang paling epic lah yang kita perlu tahu. Selain ngata-ngatain lu ya. Kalau ngata-ngatain udah pasti. Aduh, macam-macam ya. Kalau Yang agak sopan. model Denny kan agak kalem kayak. Ya, kalau gue sih karena sudah biasa, maksudnya biasanya main item juga kan, jadi life lu udah pasti berkurang gitu. Jadi ya masuk damage ya udahlah masuk aja lah. Iya. Ntar juga bisa go board wipe, nggak pusing. Kalau Denny kan kalem gitu kan. Ada yang biasanya kalau mau dipukul tuh langsung defensif, langsung mengarahkan gue ke orang lain. Lu pukul dia aja gitu. Dia berikan argumen kenapa gue harus mukul dia. Biasanya apa tuh? Itu tuh ada Ya biasanya dia tunjuk entah karena dia mana yang paling jadi, entah kenapa dia Boardnya udah ada rame. combo piece, mukanya ngeselin. Iya. Enggak, itu mah enggak lah. Nggak salah lagi maksudnya. Dan sebenarnya paling konyol ya ketika dia bilang, "Lu lihat board dia udah jadi." Terus gue mikir, ya ngapain gue mukul dia? Gue rugi lah, coy. Karena udah jadi. Iya, rugi lah. Gue yang merugi nanti. Gue gebukin kosong lah. Tapi ada juga yang ngomong gitu, lu lihat boardnya kosong. Bisa juga kadang-kadang begitu. Ada juga yang mempertanyakan keputusan gue. Lu kenapa gebuk gue? Ya, dalam hal ini, lo orang nggak punya kewajiban untuk memberitahukan kenapa lo mau harus pukul dia sih sebenarnya. Dan kalau misalkan lo orang merasa pertanyaan itu agak mengganggu, ya jawab dengan annoying lagi aja. Lu nyebelin sih atau apalah gitu. Ya. Tapi biasanya ada yang ini nggak, ada yang bargain nggak, misalnya, Wir, lu jangan pukul gua Wir di turn ini, tapi instead gua ngapain gitu. Wah, gue kenal banget tuh orangnya. Sumpah gue kenal banget. Ya. Nah, orang-orang yang main mid range atau control ini nih mesti belajar bargaining nih. Lo orang harus memberikan insentif yang cukup menarik buat pemain aggro. Betul. Karena kalau misalkan pemain aggro sudah berpengalaman, cuma sekedar ntar lo bisa draw loh, tuh gak laku. Ya, jadi kalau Apalagi sekarang juga value deck aggro udah tambah banyak ya. betul. Value ya. Gue inget pertama kali gue main EDH tuh selang berapa bulan, salah satu teman kita si Randa kan main Edric tuh. Terus Randa? ya dulu dia pernah main Edric. Aduh. ya lo orang tau lah Randa sifatnya kayak apa. Terus dia main Edric, kebayang kan? Ya, gue main warna boros waktu itu. Gue inget gue pakai si Brion Storm yang Giant Lifelink. Terus karena gue tahu dia rese, bisa ngedraw, orang lain juga ngedraw. Sebenarnya kalau misalkan Edric itu lu pikir, aduh gue gebuk orang lain bisa ngedraw nih. Orang lain draw jawabannya lebih banyak biasanya. Gak usah gebuk Edricnya aja. Nah, terus ada tuh temennya Randa datang, dia nanya, lu kok gak playnya begini? Gue takut digebuk Wira, dia bilang. Terus temennya dengan pede, gak mungkin, Wira kan mau ngedraw. Jawaban Randa cuma satu, kata siapa? Lu orang kalau main aggro tuh ya, udah pengalaman, biasa kalau cuma sekedar ngedraw mah kurang laku. Kecuali kalau mau kasih insentif, kayak misalkan lu orang lihat di sana ada Ghostly Prison. Biar lu kalau gak gebuk gua pecahin tuh Ghostly Prison misalnya. Lu bisa gebuk dia bebas loh, enak. Wah, itu menarik banget sih. Ya. Kayak apa, efek-efek propaganda kan nyusahin banget ya. Betul. Buat pemain aggro. Lu harus kasih insentifnya tuh, kira-kira hal apa yang bisa gua lakukan supaya dia gebuk ke tempat lain tuh lebih nyaman. Karena kan ya seperti gua bilang tadi kan, preman pasar kalau gebukin orang nggak ngelawan lebih nyaman. Nah, gitu bikinin jalannya. Dia demen banget somehow dengan analogi itu ya. Lo tau gak sih apa boros tuh kalau di Magic kan kayak knight gitu kan. Iya. Kayak Suci, wow, iya, mantap tentara lah gitu. ya. Ternyata preman pasar tuh. Iya. Ya, gua avasinnya udah kebalik ke flip.
Jadi merah. Ini nanti thumbnailnya bagus nih. Kita tahu wujudnya seperti apa berarti. Napasin ke flip ya. Kepala Wira. Wira bertato dengan jenggot. Enggak gambarnya tajik tapi di pasar. Oh iya. Ajib di pasar. Backgroundnya pasar. Lu bayangin gak sih tajik di pasar becek gitu. Ya intinya gitulah. Kalau misalkan lo orang nggak mau dipukul, berikan insentif yang bagus tuh. Jangan melulu. Ntar gue kasih draw deh. Itu gak laku biasanya. Iya. Beri dia jalan. Bagus. Ini insight yang bagus sekali untuk saya. Gimana ya caranya gue bisa kasih insight? Memberikan bargain bagus ya. Iya. Ini sebenarnya podcast ini nih selain bagus buat yang pemain-pemain agro juga bagus juga buat pemain yang Biasa bukan dipukul. pemain. Biasa Iya, dipukul. Yang non. Jadi gue sekarang ngerti kalau misalnya mau ngomong sama Wira seperti apa. Iya. Oke. Nah, ini sebenarnya gue ada poin lagi nih. Cuman gimana ya ngomongnya ya? Ini mungkin agak sensitif sepertinya. Ya, Kenapa itu- tuh? Karena kadang-kadang kan gini, Wir. Ketika lu misalnya mukulin orang nih, lu mukulin satu orang nih, fokus gitu kan. Bukan nggak mungkin orang yang dipukul tuh jadi baper. Kok lu Iya. targetnya gue terus sih? Ha-ha. Kenapa? Terus kok lu matiin gue dulu? Emang kenapa? Emang boardnya dia bukannya udah mau menang tuh kayak gitu. Nah itu gimana tuh Wir buat menghadapi situasi kayak gitu? Jangan main sama dia lagi. Tapi iya guys, tapi itu bener, maksudnya lu bakal merasa atmosfer playnya jadi sangat tidak menyenangkan ketika lu digebuk terus habis itu lu baper. Terus atau model-model kayak yang lu mau menang tapi tanpa celah gitu loh, kayak yang perfect win, Oh lu tersentuh. lu mau menjegal orang tapi lu nggak mau dijegal. Iya, gitu ya? itu akan membuat feel dari playnya jadi nggak nyaman lagi gitu. Maksudnya karena lu namanya main Magic, even though kayak yang tadi Wira bilang, maksudnya kita Wincon sekarang ada yang combo gitu-gitu, tapi bukan dalam artian lu nggak mungkin gebuk juga atau Iya, lu iya. nggak mungkin nggak digebuk juga gitu. Even gua yang main Chulen yang terlihat tidak mukul pun gua bawa finale hijau Buat apa? untuk second Wincon. Kalau misalnya dibutuhkan banget, gua combo gua udah hilang entah gimana, Oh, tapi buat iya, gua iya, banyak, iya. gua bisa finale hijau kan. Betul. Atau misalnya kayak boardnya kosong ini, nyicil lah lumayan lah. Kalau misalnya gue tahu next turn mungkin orangnya nggak suka, gue seakan-akan membantu. Nih gue bantu ya, gue cicil damage nih, tuh nggak kan? Cuman gue kan vigilance kan, maksudnya. Iya itu gue baru lihat lo Culan tuh vigilance sial. Jadi kayak yang gue pukul nih iseng 2 tuk, nah ya, nyicil lumayan 2 damage ya kan. Gue mau lihat sih Culan menang pakai commander damage. Itu Lu bikin dong Culan Voltron. itu agak-agak ini ya, agak-agak. Tapi maksudnya itu buat siapapun yang mungkin merasa bahwa gue mau menangnya tuh flawless gitu tuh, wah itu akan membuat play dari satu Stable, pot itu jadi nggak enak gitu loh. Jadi it's a normal things lah untuk, bahkan lu kalau main standar kan memang jelas pukul-pukulan, mau gimana kan? Iya, ya kan? iya. Kalau misalnya EDH tuh lu punya pilihan untuk combo, tapi orang lain juga punya pilihan untuk gebuk. Iya betul. Gitu. Jadi kayak yang ya chill aja lah, chill. Maksudnya lu kalah juga nggak hilang apapun kok gitu. Padahal juga nggak ada hadiah. Iya, menang juga lu nggak kenapa-kenapa gitu loh. So chill lah, santai lah. Sebenarnya kalau misalkan pertanyaan ini berkaitan dengan tempat lu main sih, dan apa ya, makanya gue selalu suka main di card shop. Kenapa? Karena ketika tadi kan gue udah ceritakan kalau misalkan lu main agro tuh salah satu yang gak enak ketika lawan lu kalah duluan, dia nganggur. Ya. Nah kalau misalkan lu orang main di cafe gitu ya, atau di resto, atau di rumah siapa, fix satu orang itu nganggur karena gak ada orang lain, biasanya cuma Betul. berempat gitu. Tapi kalau misalkan lu di card shop gitu, lu bisa lakukan hal lain, lu bisa ngobrol dengan teman A, lu bisa yo iseng brewek pack dulu, atau lihat-lihat single dulu, Aduh atau itu kalau tiba-tiba ada yang berefek bisa apa ya, lagi main EDH malah jadi pengen nonton Iya, orang. iya. Wah, Lagi lincah mau lihat. Aduh. Ada dapat kartu ini nggak? Mau dong. makanya gue rasa kalau misalkan lu main EDH itu penting empat-empatnya tuh punya awareness yang sama baiknya, bahwa ketika lu kalah ya udah biasa aja, ketika lu jadi target lu harus terima bahwa emang power deck lu tinggi gitu dan orang melihat lu sebagai threat gitu, dan lu juga harus belajar apa ya, mulai punya tempat main yang sama-sama nyaman. Jadi jangan dibiasain ke toko mana aja deh asal ada tempat main gitu kan. Ntar jadinya begitu tuh, berempat ke toko A gitu, cuman lu gak kenal siapa-siapa.
kecuali misalkan pemilik tokonya yang kebetulan nggak ada di tempat. Terus main tuh berempat tuh. Begitu salah satu mati duluan, ya udah satu itu nganggur gitu. Kalau misalkan lu main di card shop tempat biasa lu main kan enggak. Lu bisa ngobrol dulu. Oh, bisa bener interaksi dulu. ya. Bener. Makanya penting banget lu berada di tempat yang nyaman untuk main EDH. Kalau misalkan di cafe mungkin nyamannya lebih karena wah sofa gitu kan, bisa pesan makan, pesan minum. Ambience-nya ya. Ambience. Update Instagram. Tapi ketika salah satu kalah ya itu gak enaknya. Dan tapi ya ada pasti juga untuk orang-orang yang mukul itu juga harus dengan satu sama kayak yang tadi Wira bilang, maksudnya 4 orang itu diperlukan untuk benar-benar sama-sama mengetahui awareness board yang bagus gitu loh. Jangan sampai kalau tadi kita bahas, kan tadi bahas dari sisi yang dipukul nih. Kalau misalnya bahas dari yang mukul juga jangan kayak yang Denny selalu tekankan. Kenapa lu mukul gua? Gua nggak suka sama muka lu. Jangan begitu. Ya, Konsepnya tuh nggak begitu gitu. Nah, salah satu yang penting juga bagi pemain agro tuh threat assessment. Lu harus tahu yang mana yang lu harus pukul dulu. Kalau dalam urutan gua tadi kan Kira prioritasnya adalah hitam biru, tapi gak selalu. Kadang-kadang lu lihat jenderal yang seperti Annoying ya. Yang gampang banget snowballing ya. Biasa jenderal-jenderal elf itu cepet banget, bisa tahu-tahu kombonya tuh bisa cepet banget. Karena Lu mau mengapresiasi commander gua nggak? bukan. Culain masih agak ketahuan. Cuman kalau misalkan yang mainnya elf ball itu ya, elf ball itu yang taruh banyak elf terus bikin mana tap gitu. Itu jauh, itu cepet dan kita gak sadar tahu-tahu ada snowballing aja. Yisan tuh salah satunya. Ya, Yisan. Oh, Yisan mono green ya? Iya. Ya, itu mesti siap-siap tuh kalau ketemu deck model Yisan atau deck yang Siapa mainnya GW. super long game. Jadi mereka tuh yang kayak awal-awal tuh boardnya kosong, nggak ngapa-ngapain, ngerem-ngerem, ngentrung. Tapi biasa endgame-nya tuh mulai najis. Cast creature segede gaban, Eldrazi gitu kan, lu nggak bisa, board lu pasti kalah lawan deck gituan. Nah, biasa gituan lu pengen gebuk juga tuh awal-awal, selagi masih kosong kan, biasa deck mereka kosong tuh, boardnya kosong, creature gendut-gendut. Nah, itu perlu digebukin awal-awal sebelum mereka udah, kalau misalkan udah masuk mana berapa belas gitu, udah nyaman, lu gas creature kecil-kecil mah gak laku. I see. Terus kalau menurut lu model-model orang kayak yang lu gebuk, lu habis main nih, kelar nih gamenya, lu udah kelar gamenya, tapi di game sebelumnya lu tuh mati sama orang ini, terus di game ini lu somehow masih kebawa game yang lalu. Menurut lu itu ngaruh juga nggak di feel slow play? Gue mukul lu karena lu misalnya lu menang nih game sebelumnya, Ya, atau lu tadi bunuh misalnya gua, lu tadi gua bunuh pukul gua. dulu, gitu. Itu menjadi satu consideration nggak buat lu? Sebenarnya boleh aja sih lu kayak, wah ini tadi orangnya menang nih, lu jadi mulai waspada sama dia. Tapi kalau misalkan lu melulu begitu, terus mulai melupakan threat assessment yang seharusnya, lu mulai gak lihat board, di sebelah lu ada Mystic Remora, ada Ristic Study gitu, lu cuekin, lu atepin, lu gebukinnya dia mulu, itu udah mulai salah. Ya. Tapi kalau misalkan lu cuma karena mikirnya belum tahu mau gebuk siapa, sama-sama kosong, lu mau pilih yang mana, yang menang sebelumnya boleh juga. Jadi poin paling pentingnya tuh sebenarnya perkara kudu ngerti board ya. Ya. Itu kan penting banget berarti ya. Intinya gini lah, EDH itu game fun, tapi funnya jangan sampai kebablasan. Dalam artian, lu tetap playnya for win. Jadi lu terus pertimbangin nih, boardnya apa nih, di field ada apa aja nih, siapa punya siapa nih. Itu ya tetap yang paling utama. Kalau sekedar, gue yang penting memuaskan keinginan hati gue pengen gebuk si Ceng karena mukanya nyolot gitu kan. Kenapa gua ya? Gua dari tadi diem loh. Kan nama lu Ceng. Iya sih. Ya kalau misalkan lu begitu mulu ya, satu Cengnya baper, kedua lu juga gak menang-menang gitu, dan karena lu gak menang-menang lu juga emosi sendiri. Ya jadi sebenarnya Ujung-ujungnya sama-sama nggak enak ya. Iya, betul. benar. Jadi play lu pasti bakal jadi berasa aneh gitu loh. Jadi gue bisa nggak menyimpulkan bahwa even lu main EDH yang terutama di Indo yang nggak sangat tidak kompetitif menurut gue dibandingkan dengan negara-negara di luar, gue bisa nggak ngomong kalau misalnya lu even main EDH di playground lu aja, lu tetap harus consideration banyak hal, jadi lu harus tetap melakukan best play. Iya dong. Jangan main EDH, jangan pernah main EDH cuma supaya semua orang pulangnya malam misalnya. Iya, kayak Main EDH supaya lu datangnya telat ke kondangan orang gitu. Randa, Armageddon. mana Randa? atau mungkin kadang-kadang lu kayak suka dipertanyakan kadang kalau kita main kan terus habis itu ada yang nonton, terus habis itu ada yang komentar gitu kan, kenapa lu nggak nge-cash ini terus nanti kan bisa play ini. Nah terus kayak lu
merasa bahwa sebenarnya best play itu adalah yang lu sadari, atau memang menurut lu kalau misalnya main kayak gitu, menerima omongan dari orang terus habis itu mendengarkan itu adalah suatu hal yang baik, atau itu justru mengganggu lu? Dua-duanya sih, cuman gimana ya? Karena kan maksudnya kita kan ini kan casual play kan ceritanya kan. Kalau di card shop kan pasti ada yang nonton, pasti ada yang begitulah, 1-2 orang kan pasti ada gitu. Lu tau gak sih gue kepikirannya kayak apa? Apa? Itu kayak ini, kayak orang lagi nge-stream di Twitch gitu, main card game gitu kan, terus Twitch chatnya Oh iya. komen lu play ini iya. gitu. tapi gini nih, kalau misalkan lu orang main EDH offline ya, bukan online ya, kan lu orang main berempat, dan biasanya tuh untuk nunggu satu giliran itu gak cepat. Penting banget bahwa lu menyadari waktu orang juga sama berharganya dengan waktu lu. Makanya text turn itu jangan terlalu lama. Kadang-kadang ada orang yang ketika dikasih tau, lu kenapa gak ini? Terus dia tenggelam tuh dalam pembicaraan itu, malah seru ngobrol, malah seru debat gitu. Jadinya semua orang nungguin dia, itu gak enak sih buat yang lain. Orangnya kayak, apa sih ini lama banget. Jadi sebenarnya sambil nunggu turn lu balik lagi juga ada baiknya lu sambil lihat, consider. iya musuh lu nih ngapain nih gitu. Ya, tapi ya play apa. di sisi lain ya lu orang juga jangan kelamaan ambil turnnya. Ya. Ya kayak main standar misalkan ada waktunya kan, kalau kelamaan kan pasti dibilang slow play. Benar. Itu cuma berdua loh. Ya. Lu berempat, bayangin. Lipat 2 ya. Iya, betul. Oke. By the way, Wir, kan ini nih, ini sebelum gua close nih, ini terakhir deh gitu. Ya. Ini sedikit aja terakhir sebelum di close. Kadang-kadang orang kalau udah bingung nih mau mukul siapa nih, gua mau mukul nih, tapi gua nggak tahu mau mukul siapa. Iya tuh, gue sering tuh. Terus roll dice biasanya. Menurut lu gimana, Wir? Maksudnya buat tentuin siapa yang dipukul tuh roll dice. Kadang-kadang Kecuali commander lu Ruhan ya. Iya. Kecuali commander lu Ruhan yang Ruhan siapa? Emang jadi dia Dia 4 mana 7/7. Tapi gebuknya masih random. Oh. 4 mana 7/7 sih. 4 mana 7/7 warnanya apa? Jeskai. Wah, lucu tuh kayaknya. Ya, tapi gebuknya masih random. Iya. Ya kecuali commander lu Ruhan, menurut lu gimana buat decision mukul siapa aja pakai roll dice? Ya kalau misalkan cuma damage-nya 1 atau 2 gitu kan early game iseng-iseng nggak masalah sih. Cuman kalau misalkan lu udah mulai develop board, hindarilah lu gebuk yang menurut lu threatening duluan, kalau nggak yang lu nyaman dulu. Kalau misalnya lu bisa one hit orang dan tiga-tiganya available buat dipukul terus lu roll dice gimana? Gua gak sarankan. Kenapa roll dice? Kenapa gak bunuh orang yang paling menyebalkan? Yang decknya lu tahu ini removalnya banyak sekali nih, bisa handle seluruh creature di deck gua nih. Kill dulu aja orang itu. Itu proper play-nya ya. Ya, itu itu proper play-nya. Apa ya, dalam bahasa kantoran sih namanya problem solving. Oke. Iya. Lu selesaikan satu masalah. Bener sih. Soalnya biasanya itu yang orang roll dice itu soalnya udah bingung gitu kan mau mukul siapa nggak tahu, terus takutnya ntar kalau Baper. mukul siapa Jadi baper. gitu. Enggak, kalau misalkan sampai orang itu baper itu bukan salah lu. Salah dia. Ya, salah dia pasti. Itu bukan salah lu. Enggak dong, salah dice-nya dong. Iya biasanya orang gitu tahu orang Udah roll dice aja. Iya, alasan Salah terus, dice. kalau mukul gue ya Dice-nya bilang salah gitu, dice-nya, iya. Tapi kalau misalnya kayak gitu lu bakal kayak misalnya balik lagi nih. Menurut lu menjadi valid gak ketika lu baper cuma gara-gara baper cuma gara-gara dipukul, terus habis itu lu jadi kayak nggak ngomong, jadi bahkan lu jadi musuhan, bahkan kayak gitu tuh menurut lu sebagai player yang tukang gebuk itu bagaimana menanggapi tentang situasi yang seperti itu? Pasti kan mungkin kalau di kita belum ada sih kayaknya, yang gua tahu sih belum ada, tapi maksudnya kalau lu dihadapkan dengan situasi seperti itu, what do you think? Gak enak sih pastinya ya, gak enak buat guanya. Gue juga merasa gak enak walaupun sebenarnya cuma game gitu kan. Iya. Apa ya, mainnya gratis anyway. Iya. Dan menang nggak dapat apa-apa. Dan menang gak dapat apa-apa. Jadi ya pastinya gak enak. Tapi kalau buat gue sih ya udah biarkan aja. Kalau misalkan ternyata akhirnya dia mau main lagi sama lu, itu keuntungan lu sih. Lu gak harus main sama orang yang dikit-dikit baper karena capek. Elunya juga nanti capek. Karena soalnya kan kita juga tahu kan, karena tadi kan sempat kebahas juga EDH ini kan salah satu format yang kayak lo mau main combo tanpa harus menyakiti orang lain bisa, lo mau yang main gebuk yang ada chance untuk baper juga bisa gitu kan. Ini kan maksudnya itu dua hal yang tidak bisa terlepaskan dari EDH gitu kan. Jadi kayak menurut lu
berarti baper itu sangat tidak disarankan untuk EDH. Isn't it? Dan tolong diulang. Seperti yang selalu saya bilang, EDH jangan baper, baper jangan EDH. Nah, itu pesan moralnya. Jadi sebenarnya kalau buat gue secara pribadi kayak ya semenjak gue pegang culin pun juga gue merasa gue dipukul nggak apa-apa, asal gue jangan mati aja. Iya itu poin yang bagus banget. Bener nggak? Gue dipukul ya, gue mati nggak? Enggak, oh ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa, iya Oke, bener nggak? Oke. Lu pukul gue nggak ada masalah gitu. Terus gue siapa tahu gue next turn-nya menang. Betul. Nggak ada, maksudnya lu Orang ada. deck Ya. combo cuma butuh satu. Nah, turn kalau buat lo menang. orang main deck kombonya non hitam, enaknya begitu. Kalau hitam tuh kadang-kadang gue dipukul damage-nya berapa? 23. Oh, mulai mikir. Masih sisa life sih. Bentar Wir, gue punya penawaran. Iya, lu harus switch otak lu loh. Bagaimana supaya Ya. lu kabur? Kalau main hitam life lo itu bisa jadi resource. Lu mau mikir kayak yang dengan muka memelas, please jangan gua atau apapun itulah. Tapi maksudnya untuk kayak gue yang main terhitung combo itu, gue juga merasa gue digebuk nggak matters. Karena yang lebih matters kalau kayak ujung-ujungnya juga goalsnya adalah untuk menang kan. Iya, gila nih pro player move ya. Life as resource sama life doesn't matter. Iya, terus habis itu gue main biru kan ada cyclonic ini. Oke, hari ini gue pukulin Ceng. Waduh, ada suara dari kejauhan. ada tambahan guys. Jadi hari ini gue nggak main dulu. Ya, tapi intinya kalau misalkan bicara deck agro, strategi agro itu lebih banyak ke enaknya sih. Kalau mau terus terang sih iya, lebih banyak ke enaknya karena ya pertimbangan-pertimbangan tadi, masalah baper lah, masalah antar satu orang kalah duluan. Tapi di sisi yang lain, agro itu deck yang efektif banget buat lawan deck-deck hitam, walaupun mereka punya board wipe. Karena lu bisa pressure life point mereka ketika lu taruh creature demi creature, dan warna boros misalnya putih merah itu diberkahi dengan banyak banget stacks. Jadi kartu-kartu yang lawan nggak bisa begini, lawan nggak bisa begitu. Oh, itu membantu banget dalam agro plan lu. Jadi lu bisa sambil pressure mereka, membatasi play mereka, dan itu efektif banget untuk kontrol apa ya, deck agro itu bisa dibilang. Ya, ini gue mikirnya gini sih barusan. Kalau deck Azorius itu biasanya disebut deck polisi. Ya kalau deck warna boros, bener preman pasar. Enggak, polisi militer. Ya sih. Tapi lo ada saran spesifik nggak buat mereka yang misalnya mau main agro, terutamanya warna boros, terkait dengan jaga resource-nya mereka biar nggak, karena kan resource kan gimana, mau warna apapun juga penting. Oh, kan? kalau misalkan soal jaga resource mah itu nanti pengalaman lah. Gue juga belajar dari pengalaman kan, overextend beribu-ribu kali, kena board wipe ya sama banyaknya. Ratusan kali kena board wipe gitu kan, terus tahu-tahu aduh pelor habis, baru menyesal, terus tadi gak gue play gitu kan. Jadi yang paling penting kalau misalkan lo orang pengen bikin deck agro ya, yang paling penting ialah cari dulu deck lain, serius. Karena biasa gak enak, capek main deck agro beneran. Ini dari yang Udah sudah pengalaman lama nih. banget ya. Tapi kalau misalkan emang lo orang ternyata suka, gue suka nih game plan yang begini nih, sambil pressure lawan, gue sambil membatasi play mereka, gue suka banget begini. Gue suka banget jadi preman pasar. Ya, Panggilan jiwaku. mulai cari commander yang kalau bisa selain bisa mukul mereka punya value. Salah satu yang gue sarankan sekali Winota, itu bagusnya setengah mati. Oke. Kalaupun gak Winota, kayak Aurelia juga bagus, karena kan sekarang banyak creature yang kalau declare attack dapat value tuh. Dengan Aurelia lo melipat gandakan value itu. Yes, betul. Twice the value gitu. Itu cari general yang kalau bisa begitulah. Jadi ketika lo orang masuk dalam fase-fase yang agak grindy, lo orang juga punya fighting power gitu. Gak melulu, wah dia draw 7, wah dia draw sekian, wah dia board wipe gua, wah handku kosong, kan sedih. Lu ada nggak sih momen paling memorable lu selain yang tadi mau kondangan MLD, yang selama lu main agro terus kayak yang ngeselin banget nih buat gua dan yang nyenengin buat lu tuh? Kalau ngeselin, sebenarnya kalau pengalaman main agro mah rata-rata sama ya. Ngeselin itu ketika lu kena board wipe, itu pasti fix. Apalagi kalau misalkan board wipe namanya Cyclonic Rift, itu ngeselin banget. Iya, itu hilang temponya berapa banyak gitu. Ya, apalagi kalau namanya Cyclonic Rift, Overlord, di end phase lo. Spesifik ya, spesifik. Di end phase lo, karena kan lu akhirnya jadi harus discard juga. Ya. Ya, itu nyebelin banget. Ya, jadi kalau misalkan lu ketemu hitam atau biru, handle lah mereka berdua. Kalau paling senengin ya ketika lu damage-nya berapa, Bir? 30. Nah, ketika lu nyebut angka-angka fantastis gitu tuh, rasanya happy banget.
I see. Oke. Oke, karena udah 1 jam juga. Hah, sudah 1 jam? Iya, nggak berasa ya. Iya. Kalau gitu kita akhiri episode Jangan Pukul Gue. Jangan Wir, sumpah jangan. Jangan pukul gue, Wir, ntar sore, Wir. Ini mau main nih. Iya. Gue nggak main jakmot deh. Teh hitam. Oke. Small. Jadi terima kasih buat Iki Card Shop dan Tony Alimin yang udah menyediakan tempat buat kita rekaman hari ini. Terima kasih buat Wira dan Ceng yang udah nemenin juga buat episode kedua ini. Thank you. Thank you guys. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah mendengarkan podcast ini. Kalau punya pertanyaan atau punya saran topik yang mau dibahas, bisa taruh di komen. Jangan lupa juga buat subscribe dan like video atau podcast ini. Iya. Cie, udah kayak itu belum gue. Iya. Di-share jangan lupa. Ya, di-share ke grup-grup commander teman-teman sekalian. Ya, atau di grup keluarga juga boleh. Ya, oke. Yakin, Ceng. Iyalah. Kita banyak bahasa dulu loh. Oh iya. Oke, kalau gitu sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah. Bye-bye.